Perkenalkan, nama saya Arifa Maulidia Azhara dengan NPM 25013010021. Perkenalkan, nama saya Ebrilian Angelin Loret, NPM saya 250130101033. Perkenalkan, nama saya Siti Deani Hanifa dengan NPM 250130100039. Perkenalkan, nama saya Vina Mazia Fikri dengan NPM 25013010070. Perkenalkan, nama saya Anissa Hidayatullah dengan NPM 250130100072. Perkenalkan, nama saya Imratu Soleha dengan NPM 25013010106. Nah, di sini itu terdapat studi kasus mengenai liabilitas jangka pendek, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2025, PT Aronika memperoleh pinjaman bank sebesar 300 juta dengan bunga 12% per tahun yang akan dilunasi seluruhnya pada tanggal 30 September 2026. Sampai tanggal 31 Desember 2025, perusahaan belum membayar bunga pinjaman tersebut. Selain itu, pada 20 Desember 2025, perusahaan menjual barang dagangan senilai 100 juta. Atas penjualan tersebut, perusahaan wajib memberikan garansi produk. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biaya garansi diperkirakan sebesar 3% dari nilai penjualan. Nah, pertanyaannya, jelaskan dan hitung jumlah liabilitas jangka pendek yang harus diakui PT Aronika per 31 Desember 2025 serta buat jurnal yang diperlukan. Pada kasus ini, terdapat dua liabilitas jangka pendek yang harus diakui perusahaan, yaitu utang bunga dan utang garansi. Pertama, utang bunga dihitung dari pinjaman sebesar 300 juta dengan bunga 12% per tahun. Karena bunga telah berjalan selama 3 bulan, yaitu Oktober sampai Desember, maka bunga yang masih harus dibayar sebesar 9 juta. Oleh karena itu, perusahaan membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga. Kedua, perusahaan memiliki kewajiban garansi atas penjualan sebesar 100 juta. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, biaya garansi diperkirakan sebesar 3% dari nilai penjualan, sehingga diperoleh utang garansi sebesar 3 juta. Jurnal yang dibuat adalah mendebit beban garansi dan mengkredit utang garansi. Dengan demikian, total liabilitas jangka pendek yang harus diakui pada tanggal 30 Desember 2025 adalah 12 juta yang terdiri dari utang bunga 9 juta dan utang garansi 3 juta. Kedua kewajiban tersebut harus diakui meskipun belum dibayarkan karena sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, yaitu kewajiban dicatat saat kewajiban tersebut timbul, bukan saat kas dibayarkan. Hal ini membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, baik, di sini ada studi kasus mengenai provisi, yaitu PT Rekayasa Hijau menghadapi 3 kewajiban potensial pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Pertama, perusahaan memiliki kewajiban untuk membongkar fasilitas penyulingan minyak dan memulihkan lingkungan pada tahun 2028 dengan estimasi biaya sebesar 800 juta dan tingkat diskonto 10%. Kedua, perusahaan menghadapi gugatan pencemaran limbah dengan probabilitas kalah sebesar 75% dan estimasi ganti rugi sebesar 250 juta. Ketiga, perusahaan memberikan garansi 1 tahun atas penjualan mesin traktor modular senilai 10 triliun berdasarkan pengalaman industri. Diperkirakan 30% produk mengalami kerusakan minor dengan biaya perbaikan 150 juta dan 10% mengalami kerusakan mayor dengan biaya perbaikan 400 juta. Berdasarkan kasus tersebut, kita diminta menentukan apakah ketiga kondisi tersebut memenuhi kriteria provisi menurut IAS 37, menghitung nilai provisinya, serta membuat jurnal yang diperlukan. Baik, yang pertama ada pengakuan provisi. Untuk menjawab kasus ini, terlebih dahulu kita perlu memahami kriteria pengakuan provisi menurut IAS 37.
suatu provisi diakui apabila perusahaan memiliki kewajiban gini yang timbul akibat peristiwa masa lalu. Terdapat kemungkinan besar akan terjadi arus keluar manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka perusahaan wajib mengakui provisi dalam laporan keuangan. Kemudian dalam provisi pemulihan lingkungan, yaitu provisi yang pada kasus ini PT Rekayasa Hijau itu memiliki kewajiban hukum untuk membongkar fasilitas penyulingan minyak dan memulihkan lingkungan pada tahun 2028. Kewajiban ini muncul akibat pembangunan fasilitas yang telah dilakukan sehingga memenuhi syarat sebagai kewajiban gini. Selain itu, biaya restorasi hampir pasti akan dikeluarkan dan jumlahnya juga dapat diestimasi secara andal. Oleh karena itu, ketiga kriteria provisi telah terpenuhi sehingga provisi harus diakui. Karena pengukuran dilakukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2028, maka sisa waktu penyelesaian kewajiban adalah 3 tahun. Perhitungannya menggunakan metode present value atau nilai kini, yaitu 800 juta rupiah dibagi dengan 1,1 pangkat 3, hasilnya diperoleh nilai kini sebesar 601.051.841 rupiah. Nah, dengan demikian provisi pemulihan lingkungan yang harus diakui perusahaan adalah sebesar 600.051.841 rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu mendebit akun fasilitas penyulingan sebesar jumlah tersebut dan mengkredit akun provisi restorasi lingkungan sebesar 601.051.841 rupiah. Selanjutnya adalah situasi kedua, yaitu provisi kasus hukum. Nah, PT Rekayasa Hijau menghadapi gugatan pencemaran limbah dengan kemungkinan kalah sebesar 75%. Karena probabilitasnya tersebut melebihi 50%, maka arus keluar manfaat ekonomi dianggap probable atau kemungkinan besar terjadi. Selain itu, estimasi ganti rugi yang harus dibayar juga telah dapat ditentukan sebesar 250 juta rupiah. Karena seluruh kriteria provisi terpenuhi, perusahaan harus mengakui provisi kasus hukum sebesar 250 juta rupiah. Jurnal yang dibuat adalah mendebit akun beban litigasi dan mengkredit akun provisi kasus hukum sebesar 250 juta rupiah. Berikutnya adalah situasi ketiga, yaitu provisi garansi produk. Garansi diberikan atas produk yang telah dijual kepada pelanggan sehingga menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk memperbaiki produk apabila terjadi kerusakan selama masa garansi. Oleh karena itu, kewajiban ini memenuhi syarat untuk diakui sebagai provisi. Untuk menghitung nilai provisinya, kita digunakan metode expected value atau nilai harapan. Perhitungannya dimulai dari kemungkinan produk mengalami kerusakan sebanyak 60% produk diperkirakan tidak mengalami kerusakan sehingga tidak menimbulkan biaya. Kemudian 30% produk diperkirakan mengalami kerusakan minor dengan biaya 150 juta rupiah sehingga menghasilkan nilai harapan sebesar 45 juta. Selanjutnya, 10% produk diperkirakan mengalami kerusakan mayor dengan biaya 400 juta sehingga menghasilkan nilai harapan sebesar 40 juta. Jika dijumlahkan, total provisi garansi yang harus diakui adalah 85 juta. Jurnal yang dibuat yaitu mendebit akun beban garansi dan mengkredit akun provisi garansi sebesar 85 juta rupiah. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga kondisi pada studi kasus ini memenuhi kriteria pengakuan provisi menurut IAS 37 karena terdapat kewajiban gini, kemungkinan besar terjadi arus keluar manfaat ekonomi, dan jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Nilai provisi pemulihan lingkungan adalah 601.051.841 rupiah, provisi kasus hukum sebesar 250 juta rupiah, dan provisi garansi produk sebesar 85 juta rupiah. Sehingga
total provisi yang harus diakui oleh PT Rekayasa Hijau per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp936.051.841. Soal selanjutnya yaitu mengenai kontingensi. PT Yamamoto Sejahtera Abadi adalah perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang merupakan mitra bisnis dari Yamamoto Parts Co. Ltd. yang berbasis di Nagoya, Jepang. Tanggal pelaporan keuangan perusahaan adalah 31 Desember tahun 2023. Tapi selama tahun 2023, perusahaan itu mengalami beberapa situasi yang sulit. Situasi pertama, PT Yamamoto mengajukan gugatan sebesar 2 miliar kepada PT Logam Prima atas kerugian produksi akibat bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, pengacaranya itu menyatakan kemungkinan menang adalah 85% dengan estimasi penerimaan yaitu 2 miliar. Situasi yang kedua yaitu PT Yamamoto bersengketa dengan PT Baja Nusantara terkait klaim prestasi kontrak senilai 900 juta. Tim hukum menyatakan kemungkinan perusahaan dinyatakan bersalah hanya sekitar 20%-an karena kontrak itu memiliki klausul yang menguntungkan PT Yamamoto sendiri. Situasi yang ketiga, pada bulan April tahun 2023, seorang karyawan bernama Randy Pratama mengalami kecelakaan kerja yang serius akibat kelalaian prosedur keselamatan. Sehingga Randy mengajukan gugatan sebesar 1,5 miliar. Nah, pengacara perusahaan PT Yamamoto itu menyatakan bahwa perusahaan kemungkinan besar akan kalah karena bukti kelalaiannya itu cukup kuat. Dan estimasi kerugian yang harus dibayarkan adalah 1,2 miliar yang dapat diestimasi secara andal. Berikut adalah analisis dari situasi pertama. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan. Situasi pertama itu mengenai potensi penerimaan ganti rugi sebesar 2 miliar. Nah, datanya sendiri, nilai gugatannya yang diajukan ke PT Yamamoto itu 2 miliar. Nah, probabilitas untuk memenangkan gugatan menurut pengacaranya yaitu sebesar 85%. Nah, tapi untuk syarat pengakuan aset atau virtual certain menurut IAS 37 itu lebih dari 90% seharusnya. Nah, sehingga jumlah yang diungkapkan di catatannya yaitu 2 miliar. Tapi jumlah ini tidak diakui sebagai aset karena itu tidak mencapai IAS 37 tadi sebesar lebih dari 90%. Nah, oleh karena itu PT Yamamoto itu tidak boleh mencatat aset apapun. Tapi karena probabilitasnya tadi itu di atas 50%, perusahaan itu wajib mengungkapkan potensi penerimaannya sebesar 2 miliar di dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tapi nantinya bila di masa depan gugatan ini telah dimenangkan oleh perusahaan atau probabilitasnya itu meningkat di atas 90%, itu maka bisa dicatat sebagai aset. Selanjutnya yaitu untuk situasi kedua, di mana sudah dijelaskan mengenai sengketa kontrak dengan pemasok. Nah, untuk datanya sendiri yang bisa disimpulkan yaitu nilai klaim yang diajukan kepada PT Baja Nusantara atau pemasoknya yaitu sebesar 900 juta. Nah, untuk probabilitas perusahaan dinyatakan bersalah itu tadi sebesar 20%. Nah, tapi di dalam kategori berdasarkan IAS 37 itu termasuk kategori possible but not probable karena itu diambang 5% sampai 50%. Sehingga itu jumlah yang dicatat sebagai provisi itu 0 rupiah. Nah, untuk jumlah yang diungkapkan di catatan itu sebesar 900 juta. Nah, untuk penjelasannya sendiri itu karena tadi dinyatakan sebagai possible tapi tidak probable karena diambang 5% sampai 50%. Jadi perusahaan PT Yamamoto itu tidak diperbolehkan mencatat provisi apapun di laporan keuangan. Tapi tidak bisa diabaikan 20% tadi, maka perusahaan itu harus tetap mencatatnya di catatan atas laporan keuangan seperti yang ada di situasi pertama. Nah, nilai klaim itu tadi itu harus tetap dicatat sebesar 900 juta karena
pernyataan bahwa kemungkinan terjadinya arus keluar itu dinilai tidak probable berdasarkan pendapat tim hukum dari perusahaan PT Yamamoto sendiri. Untuk situasi yang terakhir yaitu gugatan kecelakaan kerja dari Randy Pratama. Untuk datanya sendiri itu adalah nilai gugatan yang diajukannya sebesar 1,5 miliar. Lalu untuk estimasi terbaik menurut pengacaranya itu ada 1,2 miliar. Nah, untuk jumlah yang dicatat sebagai provisi itu sebesar 1,2 miliar. Nah, untuk selisihnya yang diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu ada akun lawsuit loss sebesar 1,2 miliar dan juga lawsuit liability sebesar 1,2 miliar. Nah, untuk penjelasannya itu adalah di dalam IAS 37 syarat itu sudah memenuhi syarat pengakuan provisi, yaitu adanya kewajiban dini akibat peristiwa masa lalu berupa kecelakaan kerja di bulan April 2023. Nah, adanya kemungkinan besar arus keluar sumber daya karena pengacara itu menyatakan perusahaan probable kalah, serta jumlahnya dapat diestimasikan secara andal sebesar 1,2 miliar. Nah, karena ketiga syarat tersebut itu sudah terpenuhi, maka perusahaan itu wajib mengakui kerugian dan liabilitas dalam laporan keuangannya, sehingga provisi itu dicatat sebesar estimasi yang terbaik, yaitu 1,2 miliar. Nah, bukan nilai gugatan penuh 1,5 miliar. Karena IAS 37 itu mewajibkan pencatatan berdasarkan jumlah yang paling mungkin dibayar. Nah, untuk selisih sebesar 300 juta tadi antara nilai gugatan dan juga estimasi kerugian itu tetap perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan hasil jawaban terkait soal nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin utama, yaitu liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi. Nah, dengan mengambil contoh kasus dari laporan keuangan PT Goodyear Indonesia Tbk tahun 2025. Nah, dimulai dari liabilitas jangka pendek, sederhananya liabilitas jangka pendek itu adalah utang atau kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu dekat dan paling lama itu 1 tahun. Nah, berdasarkan laporan keuangan PT Goodyear Indonesia per 31 Desember 2025, total utang jangka pendek mereka itu sebesar 39,11 juta US dollar yang terdiri dari beberapa akun. Di antaranya itu yang pertama itu ada utang usaha dan utang lain-lain, baik itu dari pihak ketiga ataupun pihak berelasi. Terus ada uang muka pelanggan, akrual atau biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayarkan. Terus ada utang pajak, utang dividen, kewajiban imbalan kerja, serta bagian jangka pendek dari utang jangka panjang itu seperti pendapatan diterima di muka dan liabilitas sewa. Selanjutnya itu ada provisi. Jadi provisi itu adalah kewajiban yang kemungkinan besar memang harus dibayar di masa depan, hanya saja jumlahnya itu pastinya masih berupa perkiraan atau estimasi. Nah, pada PT Goodyear Indonesia, provisi yang mereka miliki itu adalah provisi garansi produk. Di tahun 2025, perusahaan mencatat garansi ini ke dalam 2 kategori. Yang pertama untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang. Nah, jika dilihat dan dibandingkan jumlahnya, sebenarnya provisi tahun 2025 itu lebih rendah dibanding dengan tahun 2024. Nah, penurunan provisi garansi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu memperkirakan biaya klaim garansi pada masa yang akan datang itu lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kualitas produk itu semakin baik atau jumlah keluhan dari pelanggan itu yang menurun. Nah, meskipun demikian, perusahaan tetap menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan klaim garansi dari pelanggan.
Dan yang terakhir itu adalah ada kontingensi. Jadi berbeda dengan provisi. Nah, kontingensi ini tuh kewajiban yang statusnya masih belum pasti karena utang ini tuh baru dianggap benar-benar ada tergantung dari peristiwa yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kontingensi tidak dicatat sebagai utang di laporan posisi keuangan, melainkan hanya diungkapkan sebagai catatan saja. Nah, berdasarkan laporan PT Goodyear Indonesia, perusahaan itu menyatakan tidak memiliki liabilitas kontingensi yang signifikan, yang artinya kondisi keuangan perusahaan saat ini itu aman dan tidak menghadapi resiko tuntutan hukum atau kewajiban yang tidak pasti yang besar.